Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rahmadani Santiano Farah dengan NIM 1202200051 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota kelas R1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Kawasan Strategis dengan dosen pengampu Pak Asiri. Untuk landasan teori dari perencanaan kawasan strategis Taman Nasional Kerinci Seblat ini menggunakan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan kapasitas dan daya dukung bumi. Adapun 3 pilar dari pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan budaya, dan yang terakhir adalah keberlanjutan sosial. Selanjutnya adalah pengembangan teori biodiversitas atau keanekaragaman. Biodiversitas menggambarkan fondasi dari ekosistem yang melalui jasa ekosistem yang dihasilkan mempengaruhi kesejahteraan manusia. Biodiversitas ini menyumbang ke banyak aspek kehidupan manusia, mulai dari menyediakan bahan baku, seperti sandang pangan papan, energi, dan obat-obatan, hingga proses ekologi seperti penyerapan karbon, pembentukan tanah, sirkulasi air, dan udara. Selanjutnya adalah pengertian dari kawasan strategis nasional dan taman nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2022, kawasan strategis nasional merupakan wilayah yang penata ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Sedangkan untuk Taman Nasional sendiri, menurut keputusan Menteri Kehutanan RI nomor 687 garis miring KPTS garis miring 2 garis miring 1989, Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti dan atau zona-zona lain yang dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pariwisata, dan rekreasi. Selanjutnya adalah studi kasus yang saya ambil, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat. Taman Nasional Kerinci Seblat adalah kawasan hujan tropis dengan berbagai tipe vegetasi mulai dari hutan daratan rendah sampai hutan pegunungan, serta tipe ekosistem termasuk area lahan basah yang dikenal memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi. TNKS sendiri diakui dalam nasional sebagai kawasan nasional eh, yang dan kawasan hidup seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 garis miring 2008 tentang RT RWN dan kawasan pelestarian alam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Sedangkan dalam internasional, TNKS sendiri masuk ke dalam ASEAN Heritage Park sejak 18 Desember 2003, lalu Tiger Conservation Landscape level 1 dan World Heritage Site Cluster Tropical Rainforest sejak 2004. Seperti yang terlihat pada gambar, Taman Nasional Kerinci Seblat berada di Pulau Sumatera yang tersebar ke dalam 4 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Barat. Untuk persentase kawasannya sendiri dapat dilihat pada diagram berikut.
Luas wilayah dari Taman Nasional Kerinci Seblat seluas 13,750 km persegi dengan suhu rata-rata per tahunnya 16 derajat sampai 20 derajat Celcius dan kelembapan udaranya sekitar 77 sampai 92%. Untuk curah hujannya sendiri memiliki 2.991 milimeter per tahun. Sedangkan untuk kondisi topografinya atau kelerengannya sangat curam, yaitu sebesar 60%. Taman Nasional Kerinci Seblat sendiri merupakan gabungan dari 17 kelompok hutan yang semuanya merupakan bagian hutan lindung register tahun 1921 sampai 1926, serta cagar alam dan suaka marga satwa yang ditetapkan dalam kurun waktu 1978 sampai 1971, yaitu untuk Provinsi Jambi, yaitu cagar alam Indrapura, Danau Gunung Tujuh dan Bukit Tapan. Untuk hutan lindungnya adalah Sangir Ulu, Batang Tebo, Batang Sangir, Batang Bungo, Batang Merangin Timur, dan Gunung Sumbing Masurai. Sedangkan untuk suaka marga satwanya ada Batang Merangin Barat sampai Manjuto Hulu. Untuk Provinsi Sumatera Barat, kawasan lindungnya terdiri dari Bayang Batahari, Kambang, Sangir, dan Jujuhan. Untuk cagar alamnya ada Indrapura. Sedangkan untuk Provinsi Bengkulu memiliki suaka marga satwa, yaitu Bumi Kayu Embun dan Bukit Gendang Seblat. Untuk hutan lindungnya Bukit Reges dan Hulu Sulap. Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Baratnya, suaka marga satwa Rawas Hulu, Lakitan. Selain itu, kawasan TNKS juga berasal dari hutan produksi yang dialihfungsikan menjadi hutan konservasi dan menjadi satu kesatuan kawasan yang kompak. Bagian terakhir hutan produksi yang masuk dalam kawasan Taman Nasional ini adalah hutan produksi Sipurak. Taman Nasional Kerinci Seblat memiliki sistem zonasi yang dibagi menjadi 6 bagian. Untuk kriteria penetapan zonasinya dilakukan berdasarkan derajat tingkat kepekaan ekologis atau sensitivitas ekologi dan urutan spektrum sensitivitas ekologi dari yang paling peka sampai yang tidak peka terhadap intervensi pemanfaatan, yaitu mulai dari zonasi zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona rehabilitas, zona khusus, dan yang terakhir adalah zona nasional yang dapat dilihat pada layar untuk masing-masing luasannya. Taman Nasional Kerinci Seblat memiliki flora dan fauna yang beragam dan memiliki flora dan fauna yang sangat terkenal seperti bunga rafflesia, bunga bangkai, bunga eh, kantong semar. Untuk faunanya terdapat tapir Sumatera, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera. Untuk gambaran rencana dan pengelolaan. Taman Nasional Kerinci Seblat memiliki fungsi dan tujuan untuk menjadikan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai habitat yang nyaman bagi kehidupan harimau Sumatera, gajah Sumatera, rangklong, rafflesia, bunga bangkai, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di tahun-tahun ke depan. Maka dilakukan konsultasi publik penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang Taman Nasional Kerinci Seblat periode 2020 sampai 2029 dengan tujuan menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia. Yang kedua, menjamin terpeliharanya keanekaragaman genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan ilmu pengetahuan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan. Dan yang terakhir, mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sebagai terjamin kelestariannya. Adapun untuk stakeholder yang terlibat yaitu Bapeda provinsi, dari setiap provinsi yang terkait, ada Gakum, ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan masyarakatnya sendiri.
Pengelolaan TNKS berada pada unit pelaksanaan teknis pengelolaan Taman Nasional Balai Besar TNKS yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung pada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Unit pelaksana teknis ini memiliki 3 kantor bidang pengelolaan Taman Nasional atau BPTN, yaitu BPTN Wilayah 1, BPTN Wilayah 2, dan BPTN Wilayah 3. BPTNKS selain memiliki tugas sebagai penyelenggara konservasi sumber daya alam dan ekosistem, di dalam kawasan Taman Nasional juga memiliki fungsi salah satunya adalah melakukan intervensi atas potensi penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan. Dengan strategi, identifikasi dan inventarisasi perambahan, pembentukan gugus tugas penanganan konflik ten tenurial, pendekatan kelompok yang terlibat konflik, Padiatapa, pembentukan kelompok desa konservasi, perhutanan sosial, dan peningkatan usaha ekonomi masyarakatnya. Selanjutnya adalah program prioritas pengelolaan TNKS. Yang pertama ada penanganan perambahan kawasan, yang kedua pemberantasan illegal logging, yang ketiga pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa liar, yang keempat peningkatan kemitraan konservasi, dan yang terakhir adalah pengembangan kepariwisata alam dan jasa lingkungan. Ulasan kritis. TNKS ini masih memiliki beberapa masalah yang belum terpecahkan. Yang pertama, ancaman terhadap keutuhan taman, yaitu masih adanya proses tutupan lahan yang ilegal untuk kebutuhan pribadi, secara sejumlah yang tidak dapat diukur. Lalu yang kedua adalah kendala pada institusi pengelolaan TNKS yang masih sangat minim, dan yang terakhir adalah kebijakan dan kepastian hukum pengelolaan TNKS yang penuh intrik atau eee, kebijakannya belum terlalu jelas sehingga masih banyaknya masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan hukum. Usulan agenda kebijakan. Yang pertama adalah pelestarian dan pelindungan TNKS harus mendayagunakan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, konsep pembangunan hak-hak masyarakat pada umumnya dan konsep pembangunan manusia seutuhnya pada khususnya. Lalu yang kedua, dilakukannya pembatasan kewenangan pihak yang terkait dengan TNKS, sehingga akan tercapainya koordinasi yang baik di antara pihak yang terkait serta pemberlakuan operasi langsung ke kawasan TNKS, baik razia maupun patroli rutin dari aparat penegak hukum. Dengan demikian, penekanan dilakukan pada tataran penegakan hukum. Semua aktivitas yang merusak dan mengganggu ekosistem TNKS harus ditindak sebagaimana peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah agenda penelitian masa depan. Untuk penelitiannya sendiri, penulis menyarankan untuk melakukan penelitian yang bisa dilakukan dengan tingkat keberhasilan dari berlakunya kebijakan saat ini dengan penyelesaian masalah penebangan liar, atau eee, peraku perlak peraturan yang berlaku bisa menindak dari aktivitas-aktivitas yang tidak bertanggung jawab seperti illegal logging atau penutupan lahan untuk kebutuhan pribadi. Selanjutnya adalah penelitian terkait potensi pariwisata alam dengan ketahanan keutuhan taman. Untuk Taman Nasional Kerinci Sebelat ini memiliki banyak potensi pariwisata yang bisa dimanfaatkan untuk mengundang para wisatawan, sehingga dapat ikut serta dalam peningkatan ekonomi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.